Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 3. Nah, untuk pertemuan 3 pembahasannya adalah penggunaan program pemantau jaringan. Ya, jadi program-program apa yang bisa digunakan untuk seseorang memantau sebuah jaringan dari sebuah server dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kenapa sih istilahnya sebuah informasi yang sudah dibuat, sudah dirancang sedemikian rupa, sudah memiliki perangkat pengaman, tapi tetap saja dalam pengoperasiannya timbul masalah yang harus dimonitor atau kita pantau ya. Jadi walaupun kita sudah merancang sedemikian rupa dan lain sebagainya, terkadang mungkin ada beberapa titik-titik yang kita blank atau tidak tidak terpantau oleh kita di awal. Nah, ini harus dilakukan monitoring secara berkala ya. Nah, beberapa penyebabnya atau masalahnya antara lain yang pertama adalah ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru ya. Jadi ada beberapa port dan lain sebagainya yang mungkin masih terbuka sehingga seseorang bisa bebas masuk lewat port tersebut. Terus kesalahan konfigurasi pensettingannya ya. Jadi ada hal-hal yang misalnya harusnya kita batasi, ini tidak kita batasi kayak gitu. Atau yang seharusnya tidak bisa diakses, ini tidak kita setting untuk tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Jadi dari konfigurasi awalnya sudah salah. Terus lalu yang ketiga adalah penambahan perangkat baru, hardware dan atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sebuah sistem ya. Entah itu misalnya penambahan jaringannya kah ya, atau penambahan fisik kah dan lain sebagainya, sehingga kita lupa untuk mengkonfigurasinya dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan atau mungkin menambah software-software yang lain ya. Nah, 3 poin ini yang menjadi yang sering menimbulkan masalah di dalam keamanan ya, sistem informasi tentunya ini sudah bisa diakses dari luar ya. Terus sumber lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal nih. Salah desain ya, desain flow-nya itu salah, urutannya atau alurnya dan lain sebagainya itu salah ya, penempatan port dan lain sebagainya. Salah implementasi ya, jadi dari desain itu udah salah, diimplementasinya karena mengikuti desain juga bisa jadi salah ya. Penerapannya sudah masuk ke situ. Terus salah konfigurasi ya, pensettingannya, dan salah penggunaan ya. Jadi penggunaan dari pas pada saat sistem informasi itu sudah siap untuk digunakan, ini pas pada saat penggunaannya ini tidak baik. Contohnya apa? Misalnya tidak dilakukan logout dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sumber-sumber dari security hole. Terus pengujian sistem. Di sini administrator dari sebuah sistem informasi membutuhkan perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji ya dan mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Jadi administrator ya. Administrator itu apa sih? User admin yang biasanya dia bisa mengontrol semuanya. Jadi user kan ada dua ya, ada user admin, ada user pengguna. Kalau di sisi kita, mungkin kita hanya sebatas sebagai user pengguna, tapi di balik itu ada user admin yang nanti istilahnya mengelola data-datanya secara keseluruhan. Nah, katanya yang pertama yang bisa digunakan adalah untuk sistem berbasis Unix, ada beberapa tools yang dapat digunakan. Antara lain, COPS, Tripwire, Satan atau Saint, SBScan ya. Itu SBScan itu bisa terdiri dari localhost security scanner. Ya, nah ini kalau sistem operasinya basis Unix. Tapi kalau misalnya dia berbasis Windows NT, ini ada program Ballista, bisa di-download di www.scan.com ya. Nah, program-program lain yang ada di internet antara lain ada Crack, terus ada Land and Natiera, ada Ping Audit, terus ada Winuk dan lain sebagainya. Nah,
Ini yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian keamanan sebuah sistem. Probing service. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, probing service kalau misalnya secara Inggris kan dia artinya adalah menyelidiki ya. Jadi probing service ini adalah kegiatan untuk menyelidiki atau penyelidikan. Bentar. Oke. Servis di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UPD. Setiap servis dijalankan dengan metode port yang berbeda, misalnya SMTP. Itu untuk mengirim dan menerima, TCP di port 25. Terus lalu ada DNS, itu untuk domain, UPD atau TCP di port 53. Terus kalau HTTP, web server, TCP itu ada di port 80. POP3 itu untuk mengambil itu ada di TCP dan port 110. Ya, ini adalah port-portnya. Terus untuk beberapa service yang berbasis TCP atau IP, itu proses probe-nya dilakukan dengan menggunakan program Telnet. Nah, kemarin kita sudah bahas ya Telnet. Terus paket probe yang untuk sistem Unix ada Nmap, ada Strobe, ada TCP probe, ada sistem untuk yang Windows 95, 98 atau NT ya, itu ada Netlab, ada CyberKit, ada OGRI. Nah, ini adalah program-program yang bisa digunakan untuk melakukan probing service. Gimana sih caranya mendeteksi probing ya, atau pemantauan atau penyelidikan yang ada kayak gitu? Itu gimana caranya? Yang pertama dilakukan bisa untuk mendeteksi adanya probing service ke sistem informasi dapat dipasang suatu program yang memonitornya ya, itu program-program yang tadi sudah dibahas di awal. Terus lalu ada probing biasanya meninggalkan jejak di berkas log di sistem. Dengan mengamati entry yang ada di dalam berkas log dapat diketahui adanya probing. Ya, jadi kan kalau misalnya kita masuk biasanya ketahuan nih data-data itu terakhir misalnya diakses oleh siapa atau misalnya yang login itu ada di log berapa gitu untuk IP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ketahuan ya kalau menggunakan program probing. Terus program probing antara lain adalah Courtney, ada Port Sentry, dan juga TCP log ya. Jadi ini adalah program-program yang bisa digunakan untuk mendeteksi probing ya. OS fingerprinting. Ya, fingerprinting merupakan istilah yang umum digunakan untuk menganalisa OS sistem yang dituju. Ya, fingerprinting ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Katanya cara yang paling konvensional adalah yang pertama, melakukan telnet ke server yang dituju. Ya, jadi penggunaan aplikasi telnet langsung ke server yang dituju untuk mengetahui OS sistemnya. Terus lalu yang kedua adalah service VTP. Service VTP tersedia di port 21 dengan melakukan telnet ke port tersebut dan memberikan perintah SYST. Anda dapat mengetahui versi dari OS yang digunakan. Nah, kenapa sih seseorang itu kalau misalnya ingin melakukan pemantauan dan lain sebagainya, dia harus tahu dulu OS sistemnya. Ya nanti itu akan menentukan dari kira-kira program apa yang akan kita gunakan untuk misalnya melakukan probing terhadap si server tersebut. Kan tadi beda-beda ya. Terus ada menggunakan program Netcat atau NC. Ya, ini adalah program-program yang digunakan untuk memantau atau menganalisa OS sistem yang digunakan dari sebuah server ya. Jadi penting atau perlu memang diketahui sebelum melakukan pemantauan atau penyelidikan atau probing kayak gitu ya. Kita harus tahu dulu agar nanti istilahnya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan probing itu sesuai dengan OS masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kelemahan sistem informasi adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerang attack yang dapat diperoleh di internet. Jadi,
kamu bisa downloadnya atau cari di internet ya. Yang pertama adalah Internet Security Scanner atau ISS atau Security Analyst Tools for Auditing atau SATAN. Nah, katanya program ini akan menginformasikan kelemahan dari sistem yang dituju dan dapat melakukan scanning seluruh domain atau subnetwork ya. Nih, yang anak-anak jaringan nih ya. Anak-anak jaringan, misalnya nanti kamu semester 8 ingin mencari istilahnya pengujian keamanan terhadap website bla bla bla. Nah, ini pernah dilakukan ya, dipraktekkan. Jadi dia tracer si domain tersebut kira-kira kelemahannya di mana. Nah, ini bisa menggunakan ini. Ada TCP warfare. Ini untuk memonitor jaringan komputernya ya. Ada crack untuk melakukan testing password security ya, biasanya nih yang suka install program. Kadang kalau misalnya programnya tersebut berbayar, cari cracknya. Nah, ini crack dia masuk ke dalam untuk testing password security. Jadi supaya nanti kita pas pada saat kita crack dia nggak muncul terial-terialnya mulu kayak gitu. Jadi sudah seperti memang program asli gitu, tapi tetap saja itu istilahnya masuk ke dalam pembobolan password ya. Ada IP scanner, IP sniper, dan juga network analyzer dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kelemahan dari sebuah sistem informasi. Next. Selain program penyerang yang sifatnya agresif, ya. Nah, ada juga program yang menyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan, ya. Untuk penyadapan data biasanya dikenal dengan istilah sniper. Kalau kemarin kita bahas sniper ya. Untuk program penyadapan sniper antara lain ada pCapture. Ini untuk Unix ya, OS-nya Unix. Ada Sniffit, ini untuk Unix juga. Ada TCP dump, ini untuk Unix juga. Ada Web X-ray, ini untuk Windows ya. Jadi kalau untuk Windows ini kita bisa menggunakan Web X-ray untuk mengetahui atau menyadap dari data tersebut. Penggunaan sistem pemantau jaringan. Nah, katanya di sini sistem pemantau jaringan atau network monitoring dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Ya, network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol. Nah, contoh-contoh dari SNMP apa aja sih? Nah, yang pertama ada Etherboy, ini untuk Windows, ada Etherman, ini untuk Unix. Ada HP Overview, ini untuk Windows. Ada Packet Boys, ini untuk Windows. Ada Packetman untuk Unix. Ya, jadi ini keluaran sama ya. Ada SNMP Collector, ini untuk Windows. Ada Webboys, itu untuk Windows juga. Nah, jadi ini yang bisa digunakan untuk memantau. Nah, ini orang-orang yang memang kamu kalau yang memang passionnya di untuk ke jaringannya, saya lebih senang untuk jaringan daripada analisa, daripada coding dan lain sebagainya. Saya lebih senang untuk jaringan. Nah, bukan hanya sekedar instalasi saja, ternyata setelah apa yang kamu instalasi itu harus dilihat juga atau harus dipantau. Nah, ini kamu harus punya ilmunya ya. Nah, contoh program pemantau jaringan yang tidak menggunakan SNMP antara lain IP-log, ICMP-log, terus lalu UPD-log ya, yang merupakan bagian dari paket IP-log untuk memantau paket IP, ICMP, dan UDP. Nah, IP-Tref sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDF ya. Jadi dia sudah ada di dalamnya. Ada Netwatch, ini katanya sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDF ya. Jadi kalau kamu install ini itu sudah ada di dalamnya. Ada Ntop, ini untuk memantau jaringan seperti program top yang memantau proses di sistem Unix. Terus ada Trafso, ini untuk menunjukkan traffic antara host dan dalam bentuk text mode ya. Nah, pemantauan adanya serangan, sistem pemantauan atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang ya atau intruder atau adanya serangan atau attack ya. Ini
Jadi kita supaya tahu nih kayak tadi log, kira-kira ada log-log yang dari IP yang kita tidak kenal atau tidak, kayak gitu. Yang bukan log di dalam istilahnya apa sih namanya, pengguna-pengguna yang biasa atau tidak, kayak gitu. Nah itu ntar bisa ketahuan. Ya kalau misalnya ada ternyata ada berarti ada penyusup kayak gitu. Nah itu harus ditangani ya. Terus ada nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator maupun melalui mekanisme yang lain seperti pager ya. Jadi kalau misalnya ada ada serangan tamu tadi undang dan lain sebagainya, ya ada orang lain masuk dengan IP tertentu, masuk di luar dari di luar dari IP yang seharusnya. Nah ini nanti dia akan memberikan alarm itu seperti itu ya, supaya cepat untuk ditangani. Contoh software IDS antara lain ada Autobus ya, ini mendeteksi probing dengan memonitor log file. Jadi log filenya ini kelihatan ya. Biasanya log file itu kan akan memunculkan IP-nya berapa, kapan diaksesnya, kayak gitu. Terus dan lain sebagainya ya. Terus ada Coordinate dan Port Sentry, ini mendeteksi probing atau port scanning dengan memonitor paket yang lalu lalang. Jadi paketnya apa sih Bu? Kayak gitu ya. Nah, paketnya itu adalah dalam bentuk tentunya adalah data-data dan lain sebagainya. Port Sentry bahkan dapat memasukkan IP penyerang dalam fitur TCP warper ya, langsung dimasukkan ke dalam berkas etc atau host.deny ya. Terus ada shadow dari SINS ya, ada snort, ini mendeteksi pola atau pattern yang pada paket yang lewat mengirim alert jika pola tersebut terdeteksi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya atau tidak biasa. Nah ini bisa menggunakan snort ya. Honeypacket. Apa sih Honeypacket? Kata di sini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memancing atau memantau hacker. Ya, berupa kumpulan software server yang diolah oleh yang seolah-olah merupakan server yang hidup dan memberi layanan tertentu. Jadi ini untuk mengelabui si hacker ya, kalau misalnya dia mau masuk ke dalam server asli kita. Nah, SMTP yang memantau asal koneksi dan aktivitas penyerang, misalnya penyerang berminat menggunakan server tersebut sebagai mail relay ya. Terus beberapa honeypot digabungkan menjadi honeynet. Biasanya kan kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar ya dan lain sebagainya itu nggak mungkin mempunyai hanya satu server, itu pasti mempunyai lebih dari satu server, itu seperti itu ya. Dan server ini kalau menggunakan sistem honeypot ini, dia dibuat server duplikasi yang sebenarnya aktivitasnya itu nggak dilakukan aktivitas datanya ya, tidak dilakukan ke server tersebut kayak gitu. Itu hanya digunakan untuk mengelabui si hacker aja atau orang yang mencoba untuk masuk. Ya, selesai. Ya. Ternyata cepat sekali ya. Jadi tadi ada pembahasan kita untuk pertemuan 3 ini. Tadi kita istilahnya bahas gimana sih caranya kenapa sih pengujian sebuah sistem informasi yang sudah kita buat itu tetap harus kita monitor ya. Ternyata ada beberapa penyebab yang menjadi masalah dalam keamanan sistem. Terus lalu yang selanjutnya adalah gimana sih caranya kita untuk melakukan probing service ya, atau penyelidikan dari service atau pemantauan dari service ya. Ternyata ada beberapa yang harus diselidiki ya, ada SMTP, ada DNS, ada HTTP, ada POP3 dan lain sebagainya ya. Nah ini ada port-portnya, ada di port yang diselidiki di port 25, 53, 80 dan 110 karena ini yang biasanya digunakan. Terus juga tadi sudah tahu ya program-programnya itu menggunakan apa saja ya. Jadi kalau misalnya kamu anak-anak jaringan, jangan hanya belajar gimana caranya untuk
membuat sebuah jaringan saja sehingga jaringan tersebut bisa digunakan, tetapi belajar juga tentang gimana caranya mengetahui kelemahan dari jaringan yang kamu buat, kayak gitu. Agar kenapa? Agar nanti kalau misalnya ketemu kelemahannya itu bisa segera ditangani atau tanggulangi sebelum terjadi kebocoran data dan lain sebagainya. Nah, tentu ini tidak kita inginkan ya. Nah, terus ada beberapa program juga yang bisa dilakukan untuk menyerang ya. Ini antara lainnya, nah mungkin selama ini kamu kalau misalnya yang tidak full di jaringan secara penuh, lebih apa sih namanya, lebih familiar dengan crack ini sendiri ya. Jadi biasanya nih kalau yang mau download aplikasi ini ya berbayar, ternyata coba cari yang ada cracknya dan lain sebagainya. Nah ini ya, supaya kenapa? Supaya nanti kita bisa akses tanpa harus membeli program tersebut dan lain sebagainya. Ini juga harus diwaspadai ya. Terus penyadapan ya, ini ya, jadi kalau misalnya kamu ingin mengambil, misalnya nih nanti saya lebih niat di jaringan, coba jangan pas pada saat nanti, ini kan semester 5 ya, pas pada saat nanti kamu semester 8, coba jangan ambil tentang pembuatan jaringannya, tapi ambil tentang lebih ke sisi keamanannya gitu. Ya, itu lebih bagus dibandingkan hanya ke jaringannya saja. Karena kalau untuk skripsi jaringan itu udah sangat banyak sekali ya, udah cukup banyak dan cukup sering dan kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, itu coba kamu ambil yang lain itu tentang gimana caranya melakukan penyerangan dan lain sebagainya ya. Itu kemarin kebetulan untuk waktu saya menguji sidang skripsi itu baru saya ketemu di pengujian yang kemarin terakhir ini ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang ngambil ke sisi keamanannya gitu. Jadi dia melihat kalau dari apa sih namanya, sisi positifnya adalah istilahnya kalau kamu orang baik ya, jadi itu sebagai review untuk si pemilik ya. Jadi supaya nanti dia bisa segera mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut ya. Nah, kalau misalnya ini diketahui oleh hacker, orang yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, ini bisa menjadi sebuah ancaman ya. Nah, tinggal apa sih namanya, tinggal kamu sendiri, kamu ingin yang mana. Saya harap sih di sini mahasiswa-mahasiswanya memang mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran positif ya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan hacking dan lain sebagainya, karena itu sudah ada di undang-undangnya ya. Hati-hati. Oke, sampai sini saja ya. Sekali ya, materinya sedikit. Nanti akan ada soal ya yang saya akan upload di MyBase ya. Nah, soal-soal ini tentunya nanti untuk mengukur kehadiran ya. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, tulis tangan ya. Jadi instruksi saya sudah jelas, tulis tangan, cantumkan NIM, nama, dan juga jawabannya. Kalau misalnya soalnya seperti ini ya, pilihan ganda, berarti misalnya 1A titik salah desain, misal itu seperti itu ya. Jadi 1A salah desain, jangan 1A B kayak gitu enggak ya. Jadi dituliskan juga apa jawabannya. Nah, ini ada beberapa soal, kalau nggak salah sekitar 10 soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti juga ada soal untuk yang kelompok, jadi silakan buat kelompoknya masing-masing ya. Saya minta kelompoknya adalah 3 ya, cari dulu 3, tapi kalau misalkan nanti istilahnya ada kelompok, Bu kalau misalnya 3 nanti ada yang sendirian Bu dan lain sebagainya. Nah, berarti kayak gitu boleh 4 ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini ya, materinya yang harus saya bahas. Nanti untuk tanya-tanya dan lain sebagainya itu bisa kita lanjut di grup WhatsApp.
Oke, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan penjelasan saya tentang program untuk keamanannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.